Wakil Gubernur DKI Jakarta selalu sehat dan panjang umur. Amin. Pak Ahok, ada kado spesial dari adik-adik dari Papua. Kita berulang lihat saya lagi yuk untuk Pak Ahok. Selamat siang Bapak, boleh diberikan mic-nya. Bagaimana Pak, terkejut nggak tiba-tiba dikasih kado persembahan tarian, ada kue juga? Gak nyangka ya Pak ya. Oke, mungkin kita bisa mulai duduk aja ya Pak ya, biar lebih santai. Pada intinya, dalam kesempatan hari ini kita menghadirkan duta-duta anak Indonesia yang kita anggap adalah calon-calon pemimpin muda negeri ini Pak. Tidak percaya, mereka bisa membawa perubahan bagi negeri kita tercinta. Untuk itu, merupakan kesempatan luar biasa tentunya bagi mereka nih Pak ya, untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Bapak sendiri sebagai pemimpin di kota kita ini. Mungkin sebelum mulai bincang-bincangnya, Pak Ahok mungkin bisa cerita dulu nih. Semasa muda dulu, di usia belasan tahun seperti adik-adik kita, apakah Pak Ahok sendiri sudah punya cita-cita suatu hari nanti akan menjadi salah satu pemimpin negeri atau mungkin menjadi wakil gubernur seperti sekarang? Gimana sih Pak Ahok ceritanya? Saya kira saya tidak beda dengan anak-anak dulu ya. Kita tidak berpikir pada cita-cita apa, mereka mau jadi dokter atau mau jadi insinyur. Karena tahunnya itu di kampung yang begitu tahunnya. Apalagi bapak saya selalu mendorong saya jadi dokter. Karena di kampung saya itu kurang dokter. Jadi banyak orang tidak bisa ditolong gitu. Tapi ya sebenarnya yang paling penting memang dari orang tua juga proses pendidiknya itu. Bapak saya selalu katakan anak-anak ini lulus sekolah begitu banyak, kamu mesti pikirin apa yang bisa dilakukan gitu. Ya, mungkin tadi makin lama bapak saya juga mengatakan bahwa kamu harusnya jadi pejabat. Oh, pertama dari bapaknya ya Pak ya? Jadi sejak kecil bapak saya bilang, jadi Ahok ini harus jadi bupati nanti katanya. Jadi tante saya cerita, nah saya tanya waktu itu, kenapa jadi bupati? Bapak saya bilang kalau uangnya 1 miliar kita bantu orang miskin 500.000 hanya buat 2.000 orang. Jadi kalau kamu jadi bupati yang jujur, kamu bisa kuasai ratusan miliar untuk bantu orang punya penghasilan yang masuk. Akhirnya benar seperti itu. Dan saat akhirnya menjadi pemimpin, kan pasti Pak Ahok itu banyak bertemu dengan anak-anak muda. Anak-anak muda yang memiliki bakat, anak-anak muda yang memiliki aspirasi. Salah satunya adalah ya sekian banyak
anak-anak muda yang hadir di sini nih, atas inisiatif Wahana Misi Indonesia, menghadirkan anak-anak muda perwakilan dari 39 kabupaten seluruh Indonesia nih Pak Ahok. Ada dari Papua tadi, ada dari NTT, ada dari Nias tadi kalau tidak salah, Kalimantan Barat juga hadir. Pokoknya macam-macam banget. Kalau menurut pandangan Pak Ahok sendiri, seberapa penting sih Pak peran anak muda untuk menentukan jalan dan takdir dari negara kita ini? Ya saya kira kalau anak muda kita gagal, negara ini pasti gagal. Karena ketika bicara 20 tahun, 30 tahun akan datang ya, 40 tahun akan datang ya, masanya ditentukan oleh anak muda di sini. Kami sudah, kalau masih umur panjang juga mungkin sudah lewat jadi. Ya jadi saya kira semua tahu apa yang harus dilakukan itu anak muda. Tapi yang paling bahaya dari kita adalah kita tidak peduli untuk tahu. Sekarang juga anak muda sekarang jauh lebih mengetahui banyak daripada kami dulu. Karena teknologi, pengetahuan, kita tahu terlalu banyak. Semua masalah kita tahu. Solusinya pun kita tahu. Tapi kadang-kadang itu masalahnya itu kita tidak peduli untuk tahu. Itu masalah itu. Karena anak muda harus belajar untuk peduli pada lingkungannya. Oke, jadi bukan masalah tidak bisa nih kalau sekarang, mau apa enggak gitu ya. Sarana, infrastruktur semua sudah tersedia. Bagaimana cara kita memanfaatkan kesempatan yang kita miliki gitu ya Pak Ahok ya. Luar biasa, udah ada ketua tuh teman-teman yang diberikan oleh Pak Ahok berkali sekali. Oke, karena dari tadi kita sudah berikan answer-answer bisa dibilang ya buat teman-teman di sini, bahwa mereka boleh nanya langsung sama Pak Ahok. Mungkin kita mulai aja ya Pak ya, sesi bincang-bincangnya. Siapa nih yang pertama mau bertanya? Oke, boleh langsung di depan dulu deh. Kita kasih kesempatannya, kasih tahu namanya, dari mana berasal daerahnya, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva dari ADMC Jakarta. Kemudian, apa sih hambatan Bapak dalam membangun Jakarta? Hambatan Bapak dalam membangun Jakarta. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama adalah mengenai hambatan. Langsung nih Pak. Hambatan utama membangun Jakarta adalah Pak Jokowi dan saya sendiri. Kenapa cara seperti itu? Jakarta ini beda dengan daerah lain. Semua peta masalah, peta solusi telah ada, lengkap. Jadi Jakarta ini sudah tahu macet. Misalnya kami masuk ke Jakarta sudah ada 22 kajian dari berbagai institusi dunia. Kami masuk lagi, dibantu lagi dari PBB melalui ITDP-nya, lalu dibantu dari AUSN, punya 2 kajian lagi. Jadi semua kajian sangat jelas, apa yang dilakukan sangat jelas. Masalahnya di Jakarta ini semua menyenggol kepentingan orang. Di Jakarta ini setiap keputusan yang kita ambil, ini bisa menyenggol oknum merarat, sampai oknum konglomerat. Di tengahnya itu ada oknum aparat, oknum birokrat, oknum teknokrat. Jadi itu hambatannya. Ketika Pak Gubernur dan saya merasa takut, maka terhambatlah pembangunan di Jakarta. Karena kami pasti akan menyenggol. Setiap perkataan kami, setiap yang diputuskan pasti akan mengganggu kepentingan orang. Itu pertama, kalau kami takut. Jadi Pak Samsungki menulis cukup baik. Jadi kira-kira begini. Sebenarnya korupsi itu bukan karena kekuasaan. Bukan karena kekuasaan orang itu korupsi. Korupsi kan melenceng daripada target. Tapi ketika orang itu takut kehilangan kekuasaannya, ini masalahnya. Baik hambatannya dalam contoh lagi yang kedua. Misalnya kami harus menyelesaikan kemacetan. Salah satu adalah membangun 15 koridor busway. 3 koridor yang sisa itu harus layak. Kalau bangun jalan layang itu bisa macetnya luar biasa. Lalu kereta api itu mau menambah tiap menit ada kereta api sehingga bisa mengangkut 1,5 juta orang per hari. Tapi masalahnya ada 18 jalan sebidang ketemu antara jalan sama kereta api. Ini mesti membuat terowongan atau membuat layang. Nah kalau itu dibangun kira-kira 3 tahun. Kalau sekaligus 3 tahun macet total Jakarta. Kalau kita bagi 2 setengahnya macet 6 tahun bangunnya. Lalu kita bangun MRT
Sedangkan kami akan 2017 sudah selesai masa jabatan kami. Nah, kita bisa bayangkan kalau kami lakukan ini semua, bisa-bisa kami tidak terpilih lagi 2017. Karena sepanjang 4 tahun dibutuhin orang terus. Tambah budget Jakarta. Lalu apa yang kami lakukan? Kami tunda saja kan, asal agar 2017 terpilih lagi. Nanti 2017 baru ancang-ancang mau lagi, pas giliran saya Pak Jokowi. Nanti kan Pak Maka bisa calon gubernur, saya yang calon 2022 gitu kan. Kalau itu jangan dibangun juga deh. Akhirnya Jakarta bisa ketinggalan 20-30 dan 40 tahun dari negara lain. Makanya hambatan urusan di Jakarta adalah kami sendiri. Kalau kami merasa takut kehilangan jabatan. Makanya Pak Gubernur, kita bersyukur Pak Gubernur Pak Jokowi, beliau bilang dengan saya, sekalipun kita dikutuk seluruh Jakarta karena mau meletakkan dasar fondasi yang benar, sekalipun kita tidak akan terpilih kembali, kita rela asal Jakarta dimenangkan. Luar biasa. Ini bisa kita simpulkan bahwa memang masalah Jakarta sangat kompleks ya, karena kotanya juga sangat dinamis, permasalahannya nggak cuma satu, multidimensi, jadi memang banyak juga permasalahannya. Tapi kalau boleh saya tambahkan Pak Ahok ya, kan tadi Pak Ahok berkali-kali bilang banyak yang mengutuk, tapi saya yakin lebih banyak yang sayang kok Pak Ahok ke Jokowi ya, benar nggak? Kita pasti doakan Pak, mudah-mudahan semua rencana-rencananya untuk bisa membuat yang lebih baik terlaksana, apapun halangannya. Baik, kita langsung lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada yang semangat sekali ini. Silakan Bapak cantik, sebutkan nama dari daerah mana dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Irin Mangkawa, saya dari ADB Poso. Dari Poso, Pak. Di sini saya bukan menanya, tapi saya cuma mengatakan kata-kata. Saya setiap kali melihat Pak Ahok dengan Pak Jokowi di layar kaca, saya hanya berkata, Tuhan berkati kedua kami. Amin. Terima kasih untuk doanya indah sekali. Tuhan berkati katanya Pak Ahok. Doa kita semua ya. Selanjutnya siapa nih? Oh oke, silakan. Teman-teman panitia acara membantu saya ya untuk menentukan siapa penanya-penanyanya. Silakan nama daerahnya. Apa yang mau disampaikan? Agak kesini biar ketemu kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khalid. Saya dari Sumatera Barat, Pariaman. Jadi gini Pak, kemarin itu saya dan rombongan sudah mengunjungi Monas. Di Monas itu ada suatu acara PNJ ya Pak. Di sana saya lihat ada ondel-ondel ini yang diisi sama anak-anak yang berkeliaran di sepanjang lingkaran Monas itu untuk mencari uang. Tetapi ketika dia sedang istirahat, lalu Satpol PP-nya mendekati dan anak itu dimarahi untuk tidak berondel-ondel di sana. Jadi anak ini gak mendapatkan uang untuk hari itu karena Satpol PP-nya dimarahi. Marahnya juga keras Pak. Jadi saran saya, bisa nggak Bapak itu ikuti pemain ondel-ondel yang anak-anak itu untuk ikut serta di dalam acara PNJ. Jadi dia dapat secara langsung partisipasi dengan Jakarta. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ngomong pandangan matang nih Pak dari teman kita dari Pulau Minang ini ya, Sumatera Barat. Gimana Pak Ahok? Memang itu satu persoalan. Kita sebagai anak-anak, saya juga gitu ketika melihat anak-anak jalan di Jakarta, kita masih kasih uang karena kita memang terlatih untuk memberikan sedekah. Kita ya bagikan rezeki. Sebenarnya di Jakarta kami sudah menghimbau jangan membelenggu anak-anak dengan uang tanda. Karena di Jakarta kasusnya agak terbalik. Ada 3 kelompok paling tidak di Jakarta ketika kami turun di lapangan. Saya sudah perintahkan kepada Satpol PP, kepada dinas sosial, tidak ada lagi melakukan razia menangkap anak-anak jalanan. Tidak boleh. Bahkan yang orang tua pun melakukan tidak benar jalan tidak boleh dirazia. Kenapa? Kalau dia lari panik mati.
yang nyemplung ke sungai bisa mati. Tapi kami kita turun secara bertahap dengan beberapa teman-teman aktivis. Ada 3 kelompok. Satu, anak-anak ini diperalat dipekerjakan oleh orang tertentu. Dia suruh jualan dapat 10.000. Ada yang kedua, itu diperalat dari orang tuanya. Nah, tentu kita mesti mendeteksi orang tuanya apa masalahnya. Bahkan ada anak 14 tahun itu menjual diri, perempuan. Ini kita bisa bayangkan. Kita tangkap orang tuanya datang kepada saya, minta saya bebaskan. Dan yang ketiga, ini ada satu masalah lagi karena supaya anak-anak harus tahu masalah di sini. Yang ketiga adalah anak-anak yang udah 12 tahun. Jadi anak di bawah 12 tahun dinikahi itu masih laku dengan belas kasihan. Pasang muka di kaca belas kasihan, orang kasihan anak-anak. Tapi kalau dia udah 13-14 tahun, masa kasihannya lewat. Maka mereka mulai belajar jadi Pak Oga atau jadi yang agak nakal, dapat uang. Kita coba masukkan ke Marunda, di KPN. Kasih mereka gaji 67.500 ada orang tua juga. Dia tolak. Malas kerja dengan kita, mau kerja dan mau kerja. Kenapa? Dia di jalanan kerja seenaknya dapat 150.000. Maka ini yang kami lakukan. Jangan membelenggu uang Anda terhadap anak-anak ini. Tapi laporkan kepada kami. Kami punya panti, kami punya beberapa aktivis untuk kita perbaiki secara bertahap. Saya hadapi yang sama di Belitung Timur dulu waktu bupati. Anak-anak tidak mau sekolah. Pada sekolah saya pandu yang kita sampai saya kuliahkan. Sampai SMA sudah saya lakukan sejak tahun 2006. Jadi 12 tahun lagi belajar, itu sudah lakukan sejak tahun 2006 awal. Masalahnya banyak anak tidak mau sekolah. Kenapa? Karena kalau cari timah, 1 kilo itu 120.000. Jadi pada tidak mau sekolah, dia bisa beli motor sendiri. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Yang paling penting anak-anak ini jangan menjadi tergoda punya uang yang banyak ini. Nah, jadi kalau kita soal hotel-hotel cari uang, tadi saya kira kalau Satpol PP minta jatah, nah saya marah. Tapi kalau mereka dimarahin, oke, kita ada binaan, kita ada termasuk perhatian untuk UMKM, Monas pun sedang kami mau pelajari tahun ini. Kita harap tahun depan bisa kita bangun ruangan bawah tanahnya, supaya banyak tempat untuk pameran-pameran produk-produk kreatif dari makanan maupun kerajinan maupun pakaian dari anak-anak yang kreatif. Mereka kreatif kan butuh panggung untuk memamerkan barang-barangnya. Kalau tidak ada di Jakarta, Jakarta mau jualan apa saja laku, tempatnya yang mahal masalahnya. Misalnya kalau mall kita minta di depan kita mau jualan, ya 1 bulan bisa mungkin 200.000 per meter, dibayarnya 2 roti muka. Kalau jadi PKL lebih murah, 300.000 per bulan, tapi bayarnya harian 40.000 untuk 4 meter persegi. Makanya Jakarta nanti menyediakan banyak tempat dagang ke depan untuk orang-orang yang kreatif itu untuk berjualan supaya dia punya kesempatan. Jadi itu penjelasan saya tentang kondisi lapangan. Kalau Pol PP minta, lain-lain ceritanya. Terima kasih banyak Pak Ahok ya. Kalau kita ketahui salah satu isu sosial yang sampai sekarang masih menjadi masalah nggak bisa dibilang. Tapi satu pelajaran dari Pak Ahok tadi sebagai pemimpin memang kita harus bisa melihat big picture-nya gitu ya Pak Ahok ya. Melihat gambar keseluruhan. Jadi bukan hanya lihat kasus per kasus, namun bagaimana sebenarnya gambar potret masalah sosial di Kota Jakarta ini. Jadi tugas kami itu kalau dalam bahasa konstitusinya adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi semua rakyat. Itu sudah kelima Pancasila. Nah, di dalam mewujudkan keadilan sosial ini kami harus dengan pengetahuan kami, dengan saran-saran dan doa-doa dari semua orang bisa dengan bijaksana mengadministrasi keadilan sosial ini. Dan ketika kami bisa mengadministrasi yang baik, kami juga harus bisa menjaga, memelihara keadilan sosial ini di dalam koridor perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Itu yang harus kami lakukan. Baik, demikian yang tadi dia penjelasannya ya. Sudah doakan mudah-mudahan pemerintah tempat bisa dengan sebaik-baiknya menjalankan amanah tersebut, dan pada akhirnya kita semua masyarakat juga mendukungnya Pak ya, dengan memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan, bukan dengan berikan uang tentunya ya, tapi dengan cara-cara lain yang pada akhirnya akan benar-benar memberdayakan mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Baik, selanjutnya kita bicara ini. Silakan Nona Cantik diberikan nama dan daerahnya. Baik,
FOMO nih Pak Ibu ya. Memang tidak mudah. Kalau dikatakan kalau anak ada masalah, bagaimana? Kadang-kadang juga dengan orang tua juga tidak cerita gitu kan ya. Tapi saya bersyukur kita masih banyak orang-orang yang peduli. Saya kira yang paling gampang itu memang agen-agennya itu bagi anak-anak juga. Baik kita mesti melatih anak-anak untuk jadi pemerhati. Kalau dengan orang tua itu masalah karena tidak ketemu kan. Nah kita mesti ada anak yang dilatih, yang bisa dekat dengan orang tua. Bisa bapak saya itu selalu mengajarkan saya itu berteman dengan orang yang lebih tua. Jadi saya dari dulu SD temannya malah SMP, SMP temannya malah SMA, saya SMA temannya malah kuliah. Supaya dapatnya lebih banyak. Tapi tentu saya juga harus bisa terbuka dengan bapak saya. Kita masih anak-anak persoalannya banyak sekali. Kita bisa tergoda merokok, kita tergoda macam-macam, kita bisa minum, judi. Anak-anak bisa ikut. Nah makanya yang paling penting memang ada anak yang baik yang bisa jadi model. Misalnya kalau ibu saya tuh selalu mengumpulkan anak-anak yang pintar sekolah itu datang ke rumah. Kalau dia kurang mampu, ibu saya belikan sepatu bola dan baju sekolah supaya anaknya mau main ke rumah. Jadi ada model, orang tua bisa melihat kan, kira-kira temannya benar atau tidak. Saya kira itu soal lingkungan. Maka kami dari pemerintah memang melakukan. Kami di DKI baru selesai melantik lurah dan camat hasil seleksi promosi terbuka. Tujuannya apa? Tujuannya dia masih bisa menyeleksi RW dan RT yang baik. Kenapa? Supaya tiap RT mengurusi 30 rumah. Tadi ketahuan siapa yang anak balita kurang gizi, anak-anak yang punya persoalan sekolah. Jadi kita butuh tiap 30 ada pemerhati. Kami juga sedang merancang di dalam Kartu Jakarta Sehat. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa lakukan kapitasi. Tiap 3.000 orang di Jakarta ada satu dokter yang mengurus. Sehingga ketika dia tidak sakit, dokternya kapitasi, dia bisa dapat uang. Misalnya satu dokter, kita kasih satu pasien 10.000. Dia dokter itu gampang hitungnya gampang misalnya, dia 30 juta. Kalau yang tidak ada yang sakit, ya 30 juta masuk kantong dia, kira-kira gitu. Kalau sakitnya parah, dia tentu dia kirim. Nah, dia akan menjaga orang supaya tidak sakit. Nah, sakit tentu termasuk jasmani dan rohani, kita bisa deteksi. Nah, ini kita harapkan ada sistem pemerhati. Nah, saya selalu dorong anak-anak segala usia, tolong perhatikan teman Anda, tetangga Anda, supaya Anda bisa tahu apa persoalan dia. Nah, saya katakan kalau seperti Jakarta, orang bunuh diri atau kelaparan, mati, keterlaluan, restoran ada di mana-mana. Tapi terjadi di Jakarta. Kenapa? Karena orang tidak peduli. Jadi itu masalah di Jakarta. Maka kami lagi berharap lurah camat sampai RT RW adalah agen kami yang peduli. Tentu kita kerjasama dengan LSM. Lalu apa syaratnya untuk jadi berhasil di? Ya kita betul bisa menjalani kasih karunia Tuhan. Ini memang udah aman dari Tuhan. Oke lah, itu cerita yang umum. Tapi ada satu teori yang menarik yang menurut saya ini masuk. Kalau di luar negeri, ketika sistemnya begitu baik, masing-masing bekerja dengan egois. Karena sistemnya ada, dia masih menghasilkan pertumbuhan bersama. Tapi buat bangsa Indonesia, para pendiri negara itu sudah sadar betul dari awal. Kita ini gotong royong. Sebenarnya prinsip gotong royong yang paling dasar itu apa? Substansi paling dalam. Kita ingin membantu orang lain. Kita ingin mensejahterakan, menolong orang lain di atas kita. Nah kalau kita semua berpikir, saya lakukan ini untuk semua, maka akhirnya keberhasilan itu adalah untuk kita juga. Nah sama seperti tadi kan, ketika saya tempat gubernur memutuskan, sekalipun kami tidak terpilih lagi, dibutuhin orang sekalipun, kami rela asal Jakarta ini jadi kota maju. Nah ternyata waktu dijawab, kayaknya lebih banyak dukung ya Pak. Nah ini contoh itu. Ini contoh. Nah ketika saya jadi bupati di Belitung, saya 16 bulan harus berhenti dari bupati hanya karena berpikir pelan-pelan itu masih berhenti. Saya ingin ada pensiun pertama di Bangka Belitung. Karena saya temukan banyak orang tua, dia hanya butuh Rp5.000 untuk kopi, untuk berhidup sosial,
Tapi dia nggak punya uang itu, sehingga dia ingin mati lebih cepat. Maka jaminan kesehatan saya sudah ada, pensiun tidak ada. Saya tawarkan pada gubernur, biar Bang Adri itu pada pensiun pertama, walaupun hanya 5.000 sehari, supaya orang tua itu ada harga dirinya, karena mereka tidak ada pensiun dari pekerjaan dia. Tidak mau, dia datang saya maju. Saya baru 14 bulan jadi bupati. Kalau saya berhenti kan sayang, harusnya saya jadi bupati 10 tahun. Nanti umur 50 baru jadi gubernur. Belum tua lah umur 50 jadi gubernur. Tetapi rakyat tidak bisa menunggu. Mereka mengatakan kalau kamu mau wujudkan, ya maju dong jadi gubernur. Dan peraturan waktu itu harus berhenti dari bupati. Lalu saya apa yang saya tuliskan? Saya berhenti. Walaupun saya sudah ditawarkan masih dicurangi, tidak apa-apa. Minimal niat saya untuk memperjuangkan nasib orang tentang pensiun ini saya lakukan. Sekalipun saya tahu saya akan dikurangi, ya sudah saya lakukan. Musuh saya mengatakan saya bodoh, naik, sombong, arogan, berhenti. Tidak apa-apa, saya lakukan. Tapi apa yang terjadi ketika masyarakat mengetahui itu? Saya kan didukung masuk ke DPR, kalau tidak curangnya saya sudah gubernur seperti pada itu. Itu curangannya sangat sistematik, dan saya tidak bukti sebuah di Mahkamah Agung tidak bahwa sayang saja hakimnya tidak mau melakukan sesuatu atau sesuatu tanda kutip. Tapi yang terjadi apa? Hari ini jadi bupati di Belitung Timur adalah tingkat saya. Tapi sesuatu yang tidak perlu dilakukan, niat itu yang harus kita lakukan. Ini contoh keberhasilan. Itu bisa berhasil ketika kita mengutamakan kepentingan orang dulu, orang banyak, karena kepentingan orang banyak, keberhasilan orang banyak, kesejahteraan orang banyak itu adalah kepentingan kesejahteraan kita juga. Luar biasa banget. Untuk tadi semua, mudah-mudahan ya bisa langsung menanamkan nilai-nilai tersebut di hati dan tindakan nantinya di masa depan. Kita masih lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oh iya, sudah sedia. Ini dari Pontianak tadi ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bani, saya berasal dari ADP Pontianak dan teman-teman. Pak, saya ingin menanyakan satu hal, yaitu program kerja apa yang telah Bapak lakukan atau yang masih Bapak rencanakan untuk membantu pemenuhan harapan SKPU anak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini sama proyeknya bisa langsung program kerja yang ditanya Pak. Yang perlu kami lakukan adalah anak-anak itu harus ada tempat untuk kreatif. Di Jakarta ini punya persoalan, banyak anak-anak untuk keluar dari rumah sudah ketemu kontainer raksasa. Karena dia tinggal di kawasan kumuh. Ini satu persoalan. Maka kami ingin membereskan seluruh kawasan kumuh di DKI tanpa mengusir orangnya. Maka kami sedang berusaha membangun sebanyak mungkin rumah susun yang di bawahnya itu ada pasar dan ada balai kesehatan, ada tempat ruang serbaguna, termasuk di situ ada PAUD, ada tempat penitipan anak, supaya dan lapangan bermain. Maka kami banyak memindahkan dari Muara Baru ke Marunda. Kami juga sedang menyiapkan 400 hektar lagi lahan di Marunda, supaya orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai, pinggiran waduk, bisa kami pindahkan ke sana. Tapi tentu kami menghadapi 10% orang-orang yang ingin ganti lahan, ingin minta lahan, yang mau pindah, yang kami lawan. Ini tidak ada pilihan. Jadi, supaya anak-anak ini sekolah juga, kami menerbitkan kartu Jakarta Pintar, supaya anak-anak ini jangan sampai ada satu pun yang putus sekolah. Nah, kami juga meminta BOR Dinas Olahraga mencari beberapa tempat di kampung-kampung, rumah atau tanah untuk menjadikan aman dan tempat olahraga, termasuk kantor lurah camat, rumah dinas yang tidak dipakai kami akan manfaatkan. Kami juga sedang, karena Jakarta katanya mahal, kami juga sudah memanfaatkan pasar-pasar kami, dibangunkan rumah susun atau ruang serbagunanya. Kami juga sedang menginventarisasi ada 1.700 lokasi sekolah di Jakarta negeri. Kalau swasta kan TK, SD, SMP, SMA digabung. Nah, kami sedang mau menggabungkan juga yang jelek itu supaya ada sisa lahan. Kami juga mau bangun rumah susun dan tempat bermain. Nah, untuk yang kawasan kumuh, kami sedang menawarkan kepada penduduk yang dengan sertifikat dia, bagaimana kalau kita tukar 1 kali 5 kali
kali gitu. Jadi kalau dia punya rumah 100 meter persegi, kami akan mengganti 150 meter persegi. Jadi kalau kami bangun rumah susun yang 30 meter persegi, orang ini dapat 5 rumah susun. Tapi rumahnya, kampungnya, 60% kami bangun rumah susun, 40%-nya jadi taman. Tapi tetap aja ada pecundang yang kurang ajar. Kami mau tolak tinggal di rumah susun. Kami mau tinggal di rumah 2 lantai. Makanya saya sempat keluar, kaum miskin kaum diri keberadaan. Bukan dalam konteks menghina orang miskin sebetulnya. Dia ngotot tidak mau tinggal di rumah susun. Sedangkan Jakarta begitu sempit, kita butuh banyak ruang untuk anak-anak bermain. Kita butuh udara yang lebih segar. Kita butuh ruang terbuka hijau. Jadi ini mesti didorong ke atas. Tapi tetap aja menolak. Kenapa? Karena di Jakarta itu terlalu banyak semua itu duit. Jadi kita bayangkan, saya membangun rumah di tanah saya. Kalau saya melanggar peraturan dibongkar pemerintah, tidak ada ganti rugi apapun kan? Saya melanggar peraturan. Tapi kalau saya membuat rumah di tanah bapak, di tanah negara, di tanahnya orang tua anak-anak, begitu saya diusir, harus ganti uang perohiman. Yang perlu dirohim itu yang punya tanah, bukan yang menduduki. Jadi Jakarta ini terbalik-balik puluhan tahun, karena ada oknum pejabat juga membayar ini lah mungkin saya kira. Jadi atas nama rakyat melanggar peraturan sebetulnya. Nah ini yang kami luruskan. Jadi sekali lagi, anak-anak memang kami berusaha keras. Kami lagi pikirkan bukan cuma anak-anak ini dari kandungan. Sampai sekarang kami lagi dorong ke tempat pendidikan anak di perusahaan-perusahaan, karena banyak sekali ibu muda yang melahirkan di perusahaan. Ini masih ada organisasi, ada relawan yang bekerja untuk menjadi babysitter, supaya si ibu ini kerja di sana, siangnya bisa datang menyusui anaknya. Kami juga mendorong untuk pendidikan ASI, untuk pompa susu, karena bayi itu kami juga lagi berusaha PKK bekerja dengan baik memonitor ibu-ibu hamil, karena anak itu boleh dihitung ketika dalam kandungan. Kalau dia udah gagal di dalam kandungan, gizinya kurang sampai dia 5 tahun, ini akan menyebabkan 20 tahun lebih dia agak kurang IQ-nya. Nah ini yang sedang kami lakukan oleh anak-anak. Sebenarnya sudah ternyata dari Pak Al sendiri bahwa sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan agar anak-anak Indonesia khususnya di Jakarta dalam kasus ini bukan hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, bukan hanya dipastikan agar memperoleh pendidikan yang layak, tapi juga area bermain yang layak. Karena seringkali orang lupa ya Pak ya, mungkin anak bermain itu juga merupakan pembelajaran sebenarnya. Mereka belajar banyak, mereka juga bersosialisasi, dan mereka berkreativitas. Tepuk tangan sekali lagi dong. Dengan anak Jakarta mulai memanfaatkan semua lahan-lahan bermain yang sudah disediakan. Masalahnya memang ada. Kita harus membebaskan lahan, tidak seperti swasta langsung beli. Sekarang ada undang-undangnya, masih X-1. Kami harus lapor pada BPN, BPN membebaskan 1 tahun sebelumnya. Ini yang sedikit hambatan. Pembangunan juga mesti ada X-1. Jadi beruntung dari UKPK, Pak Botoro dan lembaga pengadaan tanah LKPP, mereka sudah izinkan kami rancang dahulu, sehingga membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun rumah susun. Kami tidak butuh 3 tahun lagi, kami butuh 1,5 sampai 2 tahun saja. Tapi kalau swasta yang membangun rumah susun 9 bulan. Nah kami sedang berusaha kejar. Kami sudah 8 bulan di balai kota. Kami masih punya 52 bulan. Kami berusaha secepat mungkin, kami kerja sekeras mungkin supaya bisa memenuhi ini dengan cepat. Amin. Kita doakan tentunya ya Pak ya. Ini sedikit bocoran yang bisa dibilang hambatan-hambatan yang dialami oleh Pak Ahok ya dalam menjalankan program-program kerjanya. Kalau kita masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, udah siap, semangat-semangat. Oke, silakan langsung saja nama dan daerah dan apa yang Sebelumnya, teman-teman saya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. tepuk salut Pak itu. Terima kasih untuk teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldo Delino Sopamina.
Saya dari Kabupaten Kero, Provinsi Papua. Tempat saya di Kabupaten Makassar. Pertanyaan saya, kemarin waktu kami berkunjung ke sebuah organisasi, tidak perlu saya katakan namanya, di sekitar Kalimalang kalau tidak salah. Di situ organisasi ini dia mengumpul semua anak-anak pengamen dari ibu kota Jakarta untuk berkumpul situ untuk masuk ke dalam organisasi tersebut untuk berperan tentang hak anak. Setiap kami di sana, kami berbincang-bincang. Terus yang saya rasa prihatin sekali, mereka mengatakan begini, tempat yang waktu organisasi mereka tinggal itu tidak lama lagi akan digusur untuk pembangunan jalan tol. Terus kami tanya, apakah mungkin ada tindakan dari pemerintah untuk teman-teman sekalian? Mereka bilang, sampai sekarang kami belum menerima informasi sama sekali. Ya, terus mereka bilang, nanti juga setelah ini kalau digusur kami juga tidak tahu mau kemana. Anak-anak ini juga tidak mau kemana. Mungkin itu saja. Pertanyaannya saya, apakah tanggapan Bapak terhadap masyarakat di ibu kota Jakarta tentang program pembangunan jalan tol? Mereka kan tinggal di bawahnya, toh. Terus kalau sudah dibangun, mau dimana lagi mereka? Mungkin itu saja yang buat saya. Terima kasih. Awalnya akan aku peduli ini, Pak. Itu yang kami katakan. Anda tinggal di bawah kolong tol, di pinggiran sungai, itu tetap kami usung. Tidak ada toleransi. Baik kami mendorong Anda tinggal di rumah susun. Persoalannya adalah sebagian tidak mau tinggal di rumah susun. Makanya kalau ada LSM yang mengatakan sama seperti itu, saya katakan sudah datang ke kantor. Sama seperti kemarin, ada orang mau ke pendidikan jual ginjal gitu. Itu omong kosong saya katakan. Anda katakan kami bayar uang sekolah Anda. Saya selama jadi wakil gubernur, saya sudah menghabiskan uang operasional saya itu 2 miliar lebih untuk menebus ijazah orang yang nyangkut di sekolah swasta. Ini itu omong kosong itu. Kadang-kadang itu jadi sensasi. Makanya saya katakan kepada LSM yang ada, kalau Anda punya masalah itu, saya akan datang. Tapi juga banyak LSM tanda kutip, seperti kasus Waduk Pluit, dia juga menuntut saya. Dia menuntut tidak mau pergi, kita bagi lahan. Kita hak untuk tinggal di sana. Saya tidak bisa. Ini tangan negara atau terlarang. Tapi kami tidak mau pergi, kami tidak bagi lahan. Makanya saya bilang komunis kamu. Saya kasar. Kalau Anda tidak bagi lahan, ini komunis. Tapi kalau Anda mau rumah, saya sediakan rumah susun di Marunda. Saya siapkan sekolah, saya kasih kulkas, kasih TV, kasih gas cooker, spring bed sampai ranjang, 6 juta. Tetap tidak mau. Kenapa? Dia menuntut ganti rugi 3 juta. Makanya saya katakan di Jakarta, semua orang punya kepentingan atas lahan. Karena tanah di Jakarta ini mahal. Kalau di daerah Menteng yang tahu pertemuan, mungkin sekarang sudah 120 juta per meter persegi. Buat ngumpulin orang ini butuh 2 meter persegi. Ini Jakarta. Jadi semua orang pengen menguasai lahan. Ujung-ujungnya apa? Ganti. Sama seperti Jakarta Timur. Dulu kita kata orang zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur mendorong orang memindahkan lahannya untuk pertanian. Dengan catatan kalau dibutuhkan harus dikembalikan. Tapi yang dilakukan mereka jual belikan itu lahan. Dibuatkan rumah yang bagus. Lalu pemilik lahan minta tolong keluar, tidak mau, minta kerohiman. Katanya oke, kalau itu 60 juta satu rumah. Terpaksa yang punya lahan bayar 60 juta. Itu pun masih memisahkan 100 lebih tidak mau. Karena tahu tanah di situ 10 juta per meter. Kalau 100 meter persegi 1 miliar uangnya. Makanya orang tidak mau pergi. Karena setiap penggusuran itu ada uang kerohiman. Makanya saya katakan kecuali pusat, kalau saya tidak ada kerohiman. Kalau Pak Gubernur, kita hanya menyediakan rumah untuk Anda. Jadi kami bisa dengan gampang memisahkan mana yang bajingan, mana yang betul-betul pemerhati. Kita langsung kita lihat ya ketegasan dari seorang Pak Ahok yang sudah kita lihat. Mungkin kata-kata saya terlalu kasar, karena kurang baik belajar sama saya. Bajingan, kurang bagus betul. Tapi mungkin salah satu pembelajaran nih mengenai nilai-nilai kepemimpinan adalah kita harus tahu ya Pak ya, kapan harus bersifat tegas, kapan harus mengetahui kita mesti membuat keputusan sulit, walaupun mungkin ya kepemimpinan tidak populer
kampanye sampai hari ini sampai semua orang tahu nomor handphone saya. Bagaimana bisa tidak tahu menyampaikan aspirasi? Justru saya heran kalau sampai mesti jual ginjal untuk menebus ijazah. Semua tidak datang gitu loh. Misalnya di Jakarta, justru kami heran kalau sampai ke sekolah, masalahnya apa kadang-kadang mereka dimasukkan di kantor juga. Kita punya sekolah betul-betul gratis. Kecuali yang mau bayar komite mesti bayar 30%, bisa apa pada kami. Masalahnya kadang-kadang dia juga mau sampai bekerja. Oke, tidak apa-apa. Kalau Anda butuh tempat, kita bisa pinjamkan di mana? Kita duduk ngomong. Tapi jangan menggunakan politik seolah-olah karena jalan tol maka kami tersingkir. Kalau Anda tidak punya jalan tol, Anda tidak membereskan jalan kereta api, tidak membereskan waduk dan sungai. Coba lihat sungai di Jakarta. Sungai di Jakarta hampir 25 tahun tidak pernah dikeruk. Kenapa? Karena dalam inspeksi sungai yang lebarnya 7,5 meter untuk alat berat, untuk truk mengeruk, semua adalah rumah yang ilegal. Dan rumah ilegal ini pun bukan dimiliki orang miskin, tapi dimiliki oleh bos yang menyewakan pada orang miskin. Mereka beli 12 unit, 20 unit. Dan ada bos MJK, mati cuci kakus, yang naik Mercedes-Benz 2 pintu, bukan bus, Mercedes-Benz Sport, dan memanfaatkan air pump kami untuk orang miskin Rp1.000 per kubik. Padahal modal kami 6.200 di Aitra, palingnya 7.700, kira-kira begitu. Kami subsidi orang miskin 1.050, tapi ada oknum juga main tanpa batas, pakai 1 juta kubik pun sama, tetap 1.050 per kubik. Nanti saya rubah peraturannya, sedang di DPRD. Orang miskin tetap 1.050. Inilah mengadministrasi keadilan sosial. Tetapi kalau kamu pakai di atas 10 kubik, 10.000 per kubik, supaya Anda tidak boroskan itu uang negara. Karena uang itu 10 kubik itu 2 tangki air 1 bulan. Mau pakai kemana? Cuma ukuran rumah 3 kali 5. Dan Anda sewa satu orang 300.000 kalau sama air sama listrik sebagai nyolong dari kami. Tapi kalau Anda mau pindah ke rumah susun yang baik, saya tidak bisa membayar 6.000 satu hari. Anda kami carikan pekerjaan yang 60.000, 70.000 per hari. Tidak mau juga, karena biasanya memang tidak punya uang bayar 5.000, 6.000. Semakin miskin, rokoknya 10.000 per hari, 2 bungkus. Merokok 20.000, bayar 6.000 per hari, 2 kamar, ada kamar mandi semua lengkap, air lengkap, tidak mau. Beli pulsa handphone 1 minggu bisa 100.000, 200.000. Itu yang kita mau bantu. Mohon maaf. Makanya saya katakan saya akan menyenggol Anda oknum merarat atau konglomerat. Saya tidak peduli. Wah, kata bertanya lagi-lagi ya. Kita dapat tahu bukan main-main. Dan lagi-lagi kita mendapatkan secercah mungkin ya, sekelumit potret surat masyarakat parah. Kalau Anda LSM di Jakarta mengatakan tidak tahu apa-apa, tidak pernah ketemu saya. Itu makanya kurang ajar itu. Wali kota terbuka bebas, semua orang bisa datang. Sampaikan pada mereka, bilang saya lebih kurang ajar atau wali kota. Jangan mempengaruhi anak-anak dari luar Jakarta. Sampaikan kepada saya. Supaya dia tahu apa masalah itu. Jadi anak-anak dari luar Jakarta gitu. Saya tidak mau anak-anak kurang dengan persepsi bahwa ada yang saya jagoan berbeda rakyat. Yang mana jagoan? Mari duduk bersama kita. Masalahnya di mana? Sangat langsung ya. Oke Pak, hari ini sih pemimpin harus bisa tegas, harus bisa fokus pada masalah, konsisten pada misi yang dijalankan. Saya sudah katakan. Dan yang maksudnya Yang paling bahaya membangun DKI karena kerja kami takut. ya. Karena ini zona nyaman. Anda bisa bayangkan tidak? Kami punya hak uang operasional. Itu 0,15% dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kami ini 28 triliun. Kami pakai itu uang operasional itu bisa 1 bulan 3 miliar lebih. Saya punya hak. Ini persoalannya sekarang Anda layak dapat bantuan atau tidak? Makanya tidak baca Anda untuk memperkaya diri Anda atau menolong rakyat. Itu dulu bersama.
dibutuhkan ini ya Pak ya, kemampuan penilaian secara objektif gitu ya, untuk bisa benar-benar menyalurkan bantuan pada yang benar-benar membutuhkan gitu ya Pak. Jadi buat kami jagoan, semua orang takut mati. Kalau hidup enak tuh takut mati gitu. Pendeta yang enak pun sudah ngomong gitu, pekerjaan hidupnya masih banyak, jadi belum mati dulu gitu. Tapi masalahnya kalau kami harus mati pun kami rela. Kenapa? Kalau jadi takdirkan mati pasti mati juga kok. Kalau memang nambah sehari hidup kamu juga, ya sudah pasrah aja udah. Ini ngomongin jago, Pak Ahok nih jagoan kita nih di Jakarta ya semua ya. Setuju lagi, rumah mau jagoan kita nih Pak Ahok. Oke, Pak kebetulan dalam kesempatan hari ini juga hadir teman-teman media. Jadi kita persilakan juga jika ada teman-teman media yang bertanya langsung sehubungan dengan bagaimana partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung kinerja dari Unit Wahana Indonesia dan juga bagaimana pemerintah tentunya juga mendukung bagaimana agar anak-anak muda bisa berkreasi sebaik-baiknya. Kita persilakan jika ada teman-teman media yang bertanya, masih ada sedikit waktu dan bisa. Oke, baik, jika tidak ada, langsung saja saya ingin mengundang nih Pak Ahok ya, dari Forum Anak Sambas yang mau memberikan tenang-tenangan buat Pak Ahok sebagai tanda apresiasi atas kerja Pak Ahok dalam acara kita hari ini. Langsung saja kami mengundang perwakilan dari Anak Sambas agar langsung saja hadir di atas panggung memberikan hasil karya mereka nih Pak. Kreativitas Anak Sambas benar-benar handmade kalau bisa dibilang ya Pak ya. Ini bentuknya adalah tas, jadi mungkin bisa diberikan sebagai oleh-oleh di rumah. Nah, diberikan langsung karya dari Anak Sambas, sebuah tas cantik yang langsung handmade karya Anak Sambas. Detik-detik buat ibu ya Pak ya di rumah ya. Oke, terima kasih banyak untuk Forum Anak Sambas. Selanjutnya dengan hormat kami juga mengundang Pak Cahyono dari Wahana Indonesia agar juga berkenan memberikan plakat bagi Pak Ahok. Mungkin boleh saya pegangin Pak? Nggak enak Pak Ahok yang pegang tas gitu kayaknya kan ya. Silakan nanti diberikan lagi ya. Pak Cahyono akan memberikan sebuah plakat penghargaan tanda apresiasi untuk kehadiran Pak Ahok pada hari ini. Silakan bisa didampingi Pak Cahyono-nya. Ya, sudah diberikan tepuk tangan meriah untuk Wahana Indonesia bagian dari World Vision. Dan tentunya kita harapkan kerjasama erat dengan pemerintah daerah khusus ibu kota bisa terus terjalin agar semakin banyak anak-anak muda Jakarta yang bisa menjalankan kehidupan mereka sebaik-baiknya agar menjadi agen perubahan dan jalan menuju masa depan. Baik, untuk Pak Cahyono dan juga Pak Ahok, kami mohon untuk bisa sesi foto bersama untuk teman-teman media. Terakhir sebelum kita berpisah dengan Mavisi, Duta Anak yang hadir hari ini, untuk juga seluruh ya, senyum optimis dari anak-anak Indonesia yang akan menjadi bagi keluarga, masyarakat, dan negara kita Indonesia. Inspirasi beliau bisa tertular kita, tapi tentunya dibuka untuk acara ini mudah-mudahan bisa Teman-teman, pemimpin muda semua dari grup semua ada di silakan semuanya untuk ready dari Maluku, Sumatera Barat, Papua. Ya, nanti gimana
Ya saya kira memang tiap wilayah tentu berbeda ya. Tapi anak-anak di Jakarta sama di daerah masih berbeda gitu loh. Anak-anak di daerah itu kalau dia masih ada jaminan pendidikan, dia tempat bermainnya masih enak. Dia masih lebih kreatif. Kadang di hutan apa gitu kan, masih bisa berburu. Kalau di Jakarta kan susah. Ancol aja mahal gitu kan. Kalau nggak mampu mesti diurusin. Ke Ragunan semua duit. Jadi makanya ini setiap daerah berbeda. Tapi yang paling penting adalah kita semua sadar masa depan bangsa ini di tangan anak-anak. Nah kita mesti jamin pendidikan, kesehatan mereka sudah jamin. Ada nggak Pak, program khusus di Jakarta sendiri? Kalau tadi kan tempat wisata itu mahal untuk anak-anak bisa berkreasi gitu. Kira-kira ada nggak untuk khusus anak-anak itu bisa didiskon gitu? Sebetulnya Ancol sudah lakukan, untuk yang tidak mampu sudah lakukan. Makanya sekarang tinggal kita petakan dulu kawasan kumuh ini. Jadi prinsipnya itu semua orang harus ada taman bermain. Konsep rumah di situ dulu. Nggak boleh lagi anak-anak begitu keluar dari jalan langsung ketemu kontainer. Nah ini mesti kita benahin dulu perumahan-perumahan kumuh ini. Tadi kan Bapak ulang tahun, Mbak. Nah, kira-kira akan merayakannya seperti apa nih? Ya, saya ulang tahun nggak ulang tahun, ini perintah Pak Gubernur mesti isi acara, saya harus datang. Jadi tetap bekerja ya, Pak? Iya, kita jalannya seperti biasa. Iya, ada perayaan lain. Saya aja malah belum ketemu anak saya nih, belum bangun. Udah jalan dari tadi. Ada harapan tertentu nggak? Bagi saya ulang tahun, tidak ulang tahun, ya sama aja, semua hari saya syukuri. Saya tidak terlalu mistik soal hari. Saya adalah orang yang nyambut tahun baru pun saya tidur, lebih baik tidur di rumah kalau ada tugas sebetulnya. Bagi saya setiap hari, setiap tahun sama saja. Yang penting kita bisa lakukan terbaik untuk orang. Bagi saya itu ulang tahun itu bukan nambah umur. Sebetulnya ulang tahun itu kurang umur gitu loh. Berarti visa saya di dunia ini kurang setahun. Makanya saya mesti kerja lebih cepat lagi. Itu sih konsepnya. Pak, mengenai Ragunan, Pak, katanya kan mau dibuat secara internasional kayak Safari Zoo, itu targetnya kapan ya? Kita lagi buat kajian studi dulu. Karena apa yang terjadi di dalam udah ada kebun binatang di dalam kebun binatang nih. Dan orang-orangnya kan sudah terlalu nyaman di dalam gitu loh. Nah kita mesti studi dulu apa yang sudah lakukan dengan orang-orang itu. Adakah kemungkinan kayak swasta gitu, kapitalisasi atau karena kan yang digambarkan karena terlalu lelet katanya, Pak? Ya bisa dengan seperti swasta, yang penting sama-sama menguntungkan. Yang paling penting lagi, orang yang tidak mampu bisa ada tempat bermain. Ragunan adalah salah satu tempat Jakarta yang sangat baik untuk orang-orang yang kurang gitu ekonomi menengah ke bawah bisa main di situ. Pak, saya izin mau minta pesan-pesannya buat anak-anak Indonesia buat dokumentasi lagi. Ya. Saya pikir anak-anak Indonesia sekarang sangat beruntung karena informasi TV begitu banyak. Dan tentu pasti akan lebih kreatif. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjamin anak-anak seluruh Indonesia itu ada jaminan pendidikan dan kesehatan. Namanya perumahan lingkungan yang baik. Kita berterima kasih pada World Vision yang punya visi untuk membuat anak-anak seluruh Indonesia ini bisa terbuka, punya visi lebih jelas, yang bisa datang, bisa dilatih, bisa menjadi agen-agen transformasi bagi anak-anak yang lainnya. Kita sangat berterima kasih kalau ada organisasi-organisasi seperti ini. Dan kita harapkan World Vision terus berkembang, terus bisa melatih anak-anak untuk bisa menjangkau anak-anak lagi. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat Pak. Terima kasih. Terima kasih. NTT anak-anak masih kerja keras ya. Jadi tidak boleh bilang nanti Tuhan tolong lagi. Harus kita menentukan juga. Harus bilang nanti Tuhan tolong. Pak, sini ada apa? Pak, mari dilihat-lihat. Silahkan. Makasih, Pak. Pak, sini satu kita nggak bilang ya Pak. Ini madu hutan Pak, asli madu hutan. Kalau yang ini kacang Pak, kacang menten dari NTT asli. Ini tempat nasi zaman dulu Pak. Ini apa? Ini gading, mas kawin Pak. Ya mas kawin. Jadi di NTT sini memang tidak ada gajah Pak, tapi dan zaman dulu bisa keturunan awannya ada. Ya, ini belum. Ini hanya simbol aja, simbolnya saja Pak. Yang aslinya tidak dibawa Pak. Ini gimana tuh? Baik. Terima kasih, Pak. Pak,
tanda tangan. Kita juga kita dari komunitas pendidikan Bogor Pak. Ya, tanda tangan aja. Ya, terima kasih Bapak. Saya sepanjang umur selalu ya Pak. Mudah-mudahan terpilih di tahun berikutnya. Makasih Pak. Makasih, kita support, kita dukung. Sampai 22 Gubernur. Siap. Terima kasih. Baru kita mau jalan waktunya Bapak ini sibuk sekali. Ya Pak.